Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi sarapan kaki, apa kabar hari ini? Dalam konteks muamalah, setiap transaksi tentunya tidak akan terlepas dengan akad. Akad merupakan salah satu syarat sah dalam muamalah. Begitu pula halnya di dalam bank syariah. Setiap produk harus memiliki akad yang sesuai dengan jenis dan kebutuhan nasabah. Dalam pembahasan kali ini, kita akan bahas pengertian akad, jenis-jenis akad, dan desain akad atau kontrak pada bank syariah. Mak-mak makan lalat, simak dengan cermat. Poin pertama, pengertian akad. Dalam fikih muamalah terdapat dua jenis bentuk perjanjian yang biasa kita dengar, yaitu wa'ad dan akad. Wa'ad adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Wa'ad hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa'ad, pembayaran dan kondisinya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Di lain pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka akan menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Poin kedua, jenis-jenis akad. Secara garis besar, akad terbagi atas dua jenis, yaitu akad tabaruk dan akad tijarah. Tabaruk secara bahasa adalah kebaikan. Jadi, akad tabaruk adalah akad perjanjian yang digunakan tanpa mencari keuntungan atau disebut dengan nirlaba. Akad tabaruk dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabaruk, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabaruk adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada partnernya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabaruk tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabaruk itu. Akad tabaruk sendiri terbagi dalam tiga jenis, yaitu yang pertama, transaksi meminjamkan uang. Terdapat beberapa akad yang digunakan dalam transaksi meminjamkan uang. Yang pertama, akad qard, yakni transaksi pinjam-meminjam uang. Di dalam Islam, transaksi ini tidak boleh dikenakan tambahan atas pokok pinjaman atau yang umum disebut dengan bunga. Hukum pengenaan bunga atas pinjaman adalah riba, suatu hal yang harus dihindari karena haram. Di bank syariah, akad qard digunakan untuk pembiayaan talangan haji dan pembiayaan qardul hasan. Yang kedua, akad meminjamkan uang yang digunakan adalah ron atau disebut juga dengan akad rohnun, yakni pemberian pinjaman uang dengan penyerahan barang sebagai penjaminan atau sebagai agunan. Contohnya adalah transaksi gade emas. Yang ketiga, akad digunakan dalam peminjaman uang adalah akad hiwalah, yakni pemberian peminjaman uang bertujuan untuk menutup pinjaman di tempat atau pihak lain. Contohnya transaksi pengalihan hutang. Transaksi yang kedua dalam akad tabaruk adalah meminjamkan jasa. Beberapa akad yang digunakan dalam hal meminjamkan jasa yaitu yang pertama, akad wakalah, yakni transaksi perwakilan, di mana satu pihak bertindak atas nama atau mewakili pihak lain. Contohnya transaksi jasa transfer uang, inkaso, clearing, warkat, cek, dan bilet giro. Akad kedua yang digunakan dalam meminjamkan jasa adalah kafalah, yakni transaksi penjaminan satu pihak kepada pihak lain. Contohnya, penerbitan letter of credit, bank garansi, dan lain-lain. Akad ketiga yang digunakan dalam meminjamkan jasa adalah wadiah, yakni transaksi titipan, di mana satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain. Contohnya tabungan wadiah, giro wadiah, dan safe deposit box. Transaksi yang ketiga dalam akad tabaruk adalah memberikan sesuatu. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut, seperti akad hibah, wakaf, sodakoh, dan hadiah. Jenis akad yang kedua adalah akad tijarah. Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini digunakan untuk mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil.
Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama Natural Certainty Contracts atau NCC. NCC adalah suatu jenis kontrak atau transaksi di dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya, baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena objek pertukarannya, baik barang maupun jasa, harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Jadi, kontrak-kontrak ini secara sunatullah menawarkan return yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah akad jual beli dan sewa, seperti murabahah, istisna, salam, dan ijarah. Yang kedua adalah Natural Uncertainty Contracts atau NUC. Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya, baik real asset maupun financial asset, menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh masing-masing pihak. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara sunatullah tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Contohnya adalah akad musyarakah, mudharabah, musyaqqah, dan mukhabarah. Poin ketiga dari pembahasan akad adalah desain kontrak atau akad pada bank syariah. Desain kontrak adalah upaya menemukan bentuk kontrak atau akad yang tepat untuk suatu kegiatan pembiayaan di bank syariah. Oleh karena itu, salah satu syarat untuk melakukan desain kontrak adalah perlu memahami akad-akad yang berlaku di perbankan syariah. Pada pembahasan ini akan mengulas tentang berbagai teknik mendesain suatu akad pembiayaan syariah. Setidaknya ada 4 teknik yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan bank syariah, yaitu yang pertama, memahami karakteristik kebutuhan nasabah. Teknik yang pertama yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan bank syariah adalah memahami karakteristik kebutuhan nasabah. Dalam hal ini terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu objek. Hal yang pertama yang harus dilihat untuk memahami karakteristik kebutuhan nasabah adalah objek. Apabila objek pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah berupa barang, yang harus dilihat dari sisi apakah barang tersebut ready stock atau barang jadi atau good in process atau barang yang masih dalam proses. Jika barang tersebut ready stock, pembiayaan yang layak untuk diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan murabahah. Jika membutuhkan waktu dan proses, dapat menggunakan akad salam dan istisna. Teknik kedua yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami kemampuan nasabah. Dalam hal ini, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah sumber pendapatan nasabah sangat dapat diprediksi atau tidak. Teknik ketiga yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami suatu karakteristik sumber dana pihak ketiga dari bank. Hakikat dari analisis terhadap kebutuhan dana pihak ketiga ditujukan untuk mendapatkan yang pertama, kepastian bank terhadap pemenuhan kebutuhan cash out bank dalam memberikan pembiayaan dan tertutupi oleh pembayaran dari debitur atau nasabah. Yang kedua, kepastian bank terhadap kewajiban pemberian bagi hasil yang harus diberikan kepada pemegang dana atau pihak ketiga. Dalam hal ini, nasabah penabung dapat ditutupi oleh pembayaran dari debitur atau nasabah pembiayaan. Teknik keempat yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami akad fikih yang tepat. Seperti yang pernah dikemukakan pada pembahasan yang lalu, penerapan sebuah transaksi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, baik dilarang karena haram selain zatnya, yakni mengandung tadlis, iktikar, bai najasi, goror, dan riba, maupun karena tidak sah akadnya, yakni rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Baik, demikian pembahasan kali ini mengenai akad-akad yang terdapat pada bank syariah, di mana terdapat 2 jenis akad, yaitu akad tabaruk dan akad tijarah. Semoga penjelasan kali ini mudah dipahami. Jangan lupa tetap mencari informasi yang sebanyak-banyaknya demi kelangsungan nusa dan bangsa. Ada udang di balik batu. Udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.